Pernah nggak sih ngerasa kalau di dunia yang super berisik ini jadi orang pendiam itu kayaknya sebuah kelemahan? Nah, hari ini kita akan coba bedah pemikiran itu. Dan kita bakal lihat gimana kesunyian itu ternyata justru bisa jadi kekuatan super kamu. Oke, kita mulai dari sebuah cerita ya. Cerita tentang seseorang yang tindakannya, yang dilakukannya dalam diam, justru gaungnya lebih kencang dari teriakan manapun. Kisahnya ini bakal menantang semua yang mungkin kita pikirkan soal kepemimpinan dan kekuatan. Orang ini adalah Rosa Parks. Waktu beliau meninggal, banyak yang bilang dia itu orangnya lembut, manis, bahkan dibilang pemalu dan penakut ya. Tapi punya keberanian singa. Ingat kan? Satu kata tidak darinya di bus di Montgomery tahun 1955 itu loh yang menyulut boikot selama 381 hari dan benar-benar mengubah sejarah Amerika. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya. Gimana bisa sih seseorang itu pemalu tapi sekaligus pemberani? Pertanyaan ini kalau kita telusuri, ternyata langsung menusuk ke jantung masalahnya. Ada sebuah bias budaya yang besar banget, yang tanpa sadar udah membentuk cara kita melihat dunia, termasuk sekolah dan tempat kerja kita. Jadi, untuk benar-benar paham kekuatan orang-orang pendiam ini, kita harus kenalan dulu nih sama lawannya. Ada sebuah standar ideal di budaya kita yang seolah-olah terus-terusan mencoba menenggelamkan suara-suara yang lebih tenang. Nah, inilah yang disebut ideal ekstrovert. Semacam kepercayaan yang ada di mana-mana bahwa sosok ideal itu harus yang supel, yang jadi alfa, dan yang selalu nyaman jadi pusat perhatian. Tapi yang perlu kita ingat, ini tuh bukan hukum alam loh, ini ciptaan budaya. Kita hidup di dunia yang seolah-olah bilang kalau orang yang ideal itu harus lebih suka bertindak daripada merenung, lebih suka ambil risiko daripada hati-hati. Dan ternyata nggak selamanya loh begini. Kalau kita lihat sejarahnya, ada pergeseran besar. Dulu nih, di akhir abad ke-19, yang dihargai itu budaya karakter. Jadi yang penting itu kamu orangnya serius, disiplin, terhormat. Nah, masuk awal abad ke-20, semua bergeser ke budaya kepribadian. Orang-orang jadi lebih fokus sama gimana pandangan orang lain ke mereka. Mereka terpukau sama orang yang kelihatannya berani dan menghibur. Terus dari tahun 1920-an dan seterusnya, ideal ini makin kuat, apalagi dengan adanya kursus-kursus public speaking dan iklan-iklan yang seolah-olah bilang, awas loh semua mata tertuju padamu. Perubahannya drastis banget, lihat aja deh perbandingannya. Dulu kita menghargai integritas, sekarang lebih ke magnetis. Dulu moral, sekarang memesona. Seakan-akan kita berhenti nanya siapa kamu sebenarnya di dalam, dan lebih peduli sama gimana penampilanmu di luar. Dari substansi batin, geser ke pesona luar. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam lagi. Coba dipikirin, kita kan sering banget ya diajarin kalau pemimpin yang hebat, pemikir yang paling kreatif, itu pasti para ekstrovert yang paling vokal, ya kan? Nah, ternyata buktinya menunjukkan cerita yang sama sekali berbeda. Contohnya nih, di tempat-tempat kayak Harvard Business School, yang notabene mencetak banyak eksekutif top dunia, ada mahasiswa di sana yang bilang, sekolah ini tuh dasarnya ekstroversi. Nilai dan status sosialmu tergantung dari situ. Jadi mereka tuh dibangun di atas ideal ekstrovert ini, yang menganggap kalau pemimpin yang banyak omong itu sama dengan pemimpin yang efektif. Padahal kalau kita lihat beberapa CEO paling efektif dalam sejarah itu justru introvert. Sebut saja Bill Gates, Charles Schwab, dan banyak lagi. Seperti kata pakar manajemen Peter Drucker, pemimpin paling efektif yang pernah dia temui itu justru punya karisma yang sedikit atau bahkan nggak ada sama sekali. Kenapa? Karena mereka fokus membangun institusi, bukan membangun ego mereka sendiri. Dan kesalahpahaman ini nggak cuma soal kepemimpinan aja, tapi juga soal kreativitas. Kita kan punya bayangan kalau ide-ide brilian itu lahir dari sesi brainstorming bareng-bareng yang seru dan heboh kan. Well, itu ternyata cuma mitos. Faktanya, selama lebih dari 40 tahun, penelitian secara konsisten nunjukin hasil yang mengejutkan. Sesi brainstorming kelompok itu justru menghasilkan ide yang lebih sedikit dan kualitasnya lebih rendah dibandingkan kalau orang-orang yang sama itu dibiarin kerja dan mikir sendiri-sendiri. Kaget kan? Oke, jadi kalau para introvert ini bukan sekedar pemalu dan mereka bisa jadi pemimpin dan kreator yang hebat, apa dong kekuatan tersembunyi mereka? Jawabannya ternyata ada di dalam biologi tubuh kita. Coba lihat eksperimen klasik ini. Para ilmuwan meneteskan setetes air lemon ke lidah orang-orang. Hasilnya, para introvert karena sistem sarafnya lebih sensitif terhadap rangsangan, ternyata memproduksi air liur jauh lebih banyak daripada para ekstrovert. Unik ya? Nah, fenomena ini disebut reaktivitas tinggi.
Ini adalah temperamen bawaan lahir yang ditandai dengan sistem saraf yang lebih sensitif. Jadi ini bukan soal antisosial ya, sama sekali bukan. Ini lebih ke soal sistem saraf yang bereaksi lebih intens terhadap hal-hal baru. Coba bayangin aja, kenapa ada orang yang merasa semangat di pesta yang ramai, sementara yang lain malah merasa capek banget. Nah, itulah reaktivitas yang sedang bekerja. Para psikolog punya analogi yang bagus banget buat ini. Anak anggrek versus anak dandelion. Anak-anak dengan reaktivitas tinggi ini seperti anggrek. Mereka bisa layu kalau lingkungannya gak mendukung. Tapi, di bawah kondisi yang tepat, mereka bisa tumbuh jadi luar biasa indah. Beda sama anak dandelion yang bisa tumbuh di mana aja. Jadi kepekaan ini tuh ibarat pedang bermata dua. Oke, jadi poin utamanya sebenarnya bukan soal mengubah siapa diri kita. Nggak sama sekali. Justru intinya adalah gimana kita bisa memahami sifat alami kita, lalu merancang hidup kita sedemikian rupa untuk memanfaatkan keunikan itu. Disinilah konsep yang namanya teori sifat bebas atau free trade theory masuk. Teori ini bilang kalau kita semua, terlepas dari sifat dasar kita, punya kemampuan untuk sesekali bertindak di luar karakter. Contohnya, seorang introvert bisa kok memberikan pidato yang membakar semangat atau jadi tuan rumah pesta yang seru, asalkan itu demi sesuatu atau seseorang yang benar-benar penting buat dia. Tapi tentu, bertindak di luar karakter itu kan butuh energi dan bisa bikin capek. Nah, kuncinya adalah kita perlu menciptakan yang namanya ceruk pemulihan. Ini bisa berupa waktu atau tempat di mana kita bisa nge-charge energi lagi. Bisa sesederhana jalan-jalan sendirian setelah rapat besar, atau mungkin cuma menyendiri baca buku selama 15 menit. Apapun yang bisa membuat kita kembali ke diri kita yang asli. Jadi, gimana cara menerapkan semua ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, semuanya bisa kita rangkum jadi 4 langkah praktis ini, semacam toolkit untuk membangun kekuatan kita dari dalam. Pada akhirnya, seperti kata kutipan ini, rahasia hidup itu adalah menempatkan diri kita di bawah pencahayaan yang tepat. Buat sebagian orang, mungkin itu sorotan panggung Broadway. Tapi buat yang lain, bisa jadi itu cuma cahaya temaram lampu meja. Jadi, pertanyaannya sekarang untuk Anda ini berdiri di bawah pencahayaan yang mana? Dan yang lebih penting lagi, di bawah cahaya mana Anda bisa bersinar paling terang?